PT Gojek Tokopedia terbuka, emiten berkode saham Goto buka suara soal spekulasi merger dengan Grab yang isunya akan rampung pada kuartal kedua 2025. Isu akuisisi Goto oleh Grab kembali sedangkan usaha tersebut dikabarkan telah memulai proses diwujud. Katanya sih ini merger yang strategis ya, demi efisiensi, sinergi, dan masa depan yang lebih integratif. Tapi perlu yakin ini cuma merger. Gini ya bro, kalau ada satu entitas yang bisa ngatur jalanan lu melalui ojek, perut lu melalui GoFood, saku lu melalui GoPay, dan semua itu pakai algoritma yang mereka bikin sendiri, maka ini bukan cuma merger, ini adalah penyerahan kendali secara digital. Lu pikir Grab beli Gojek itu kayak beli saingan? Enggak bro, itu kayak raja beli semua peta kerajaan tetangganya lengkap sama rakyat dan jalan tikusnya. Kalau dulu kolonialisme itu datang dengan senjata dan kapal dagang, sekarang mereka cukup dengan modal terms and condition lain. Lu pernah sadar nggak? Kadang algoritma ojek itu lebih ngerti rute hidup lu daripada orang tua lu. Mereka itu tahu lu mau kemana. Dan kapan lu pulang kerja, atau kapan lu pulang kuliah, berangkat kuliah, lu mau kemana, mau hangout kemana, mau nongkrong kemana. Tapi kalau semua data lu itu dikendalikan dengan satu entitas, terus semua keputusan harga, diskon, jarak yang muncul di server yang sama, itu bukan cuma sekedar transportasi, itu adalah kolonisasi perilaku. Lu boleh aja senyum waktu dapat promo 10.000 kemana aja, tapi jangan lupa, yang lu bayar murah itu bukan cuma ojeknya, tapi kontrol atas hidup lu sendiri. Kolonialisme digital itu bukan cuma sekedar soal paspor negara ya, tapi soal siapa yang punya kendali atas keputusan lu sehari-hari. Dan kalau lu pikir ini soal aplikasi, tunggu sampai kita bahas siapa yang dilindungi sama sistem ini. Bukan lu, bukan driver, dan bukan UMKM. Ayo kita simak bareng-bareng. Di aplikasi ini namanya Mitra ya, tapi coba deh lu tolak 3 kali order, langsung sistem itu ngomong, skor lu turun, silahkan introspeksi. Lah, mitra apaan yang kalau nolak order malah dihukum? Itu mah namanya bukan partner bro. Itu budak digital dengan jam kerja fleksibel, tapi dengan pengawasan yang ketat. Lu pikir mereka bebas, padahal mereka tunduk sama yang namanya algoritma. Jam-jam sibuk yang ditentukan sama sistem, bonus yang bisa diubah kapan aja tanpa debat. Dan ini bukan kerja bareng menurut gue, ini adalah kerja untuk sistem yang gak lu lihat, tapi lu rasain tiap hari. Dulu dibilang akan naik kelas digital, sekarang malah komisi bisa 20-30%. Kalau nggak ikut promo, order lu nggak bakalan muncul. Lu nggak bisa hubungi pelanggan langsung. Lu pikir lu dagang, padahal lu cuma numpang jualan di etalase milik investor. Nah, di banyak forum driver, udah sering nih muncul berita soal driver itu dapat suspend karena dituduh pakai fake GPS atau GPS palsu, padahal kan enggak. Belum lagi berita soal merchant kena limit order karena nggak ngaktifin promo. Dan mereka nggak punya siapa-siapa buat ngadu. Nggak ada serikat, nggak ada mediator, nggak ada perlindungan hukum. Kalau lu nggak punya hak tawar, nggak bisa negosiasi, dan nggak bisa kabur dari sistem, itu namanya lu bukan mitra. Lu adalah pekerja tanpa negara. Iya, fleksibel buat dikerjain tiap hari, tapi nggak jelas siapa bosnya. Gini dah, kita ini kan udah punya buruh digital ya, tapi kita nggak punya yang namanya undang-undang ketenagakerjaan digital. Nggak punya BPJS ojol, nggak punya serikat UMKM platform, tapi negara kita punya influencer buat kampanye ekonomi digital. Kampanye ekonomi digital, ironis ya. Tapi pertanyaannya, sekarang bukan apakah driver atau UMKM itu bisa bertahan, tapi berapa lama mereka akan dijadikan bahan bakar untuk valuasi investor. Karena besok startup yang dibanggain sama anak bangsa itu bisa jadi cuma kendaraan buat ngirim dividen ke luar negeri. Gojek itu dulu dibanggakan sebagai startup anak bangsa ya, dekakorn pertama.
solusi lokal, revolusi transportasi. Tapi sekarang, kalau benar diakuisisi Grab, pertanyaannya bukan cuma siapa yang punya Gojek sekarang, tapi juga apakah nasionalisme teknologi kita cuma stiker promosi aja? Kita bangga pas mereka funding, kita tepuk tangan pas valuasinya naik, tapi kita diem pas sahamnya pindah ke luar negeri. Nasionalisme teknologi kita ini mirip kayak fast food ya. Cepet bangga, cepet viral, tapi cepet juga diseruput sama asing. Kita cuma bangga selama mereka belum laku, pas udah exit kita kasih selamat, tanpa sadar kedaulatan kita juga ikut keluar. Lu pikir ini exit strategi? Buat siapa? Founder? Mungkin. Investor? Jelas. Lu cuma dapat push notif, selamat. Hidup lu sekarang diatur dari luar negeri. Sekarang coba kita bandingin deh sama negara-negara lain, terutama di China, India, dan Singapura. Kalau kita lihat, Tiongkok itu membatasi IPO luar negeri mereka, melindungi startup strategis. India pakai startup buat rebut pasar TikTok dan Uber. Singapura, mereka punya Temasek dan GIC untuk memiliki unicorn, bukan ngejualin. Lah Indonesia, bikin acara penghargaan startup tapi lupa nyiapin struktur pemilikannya. Jadi, kita cuma panggung orang lain yang bawa pulang hadiah. Kalau lu buka Gojek sekarang, mungkin masih lihat warna hijau. Tapi coba lihat deh, siapa pemiliknya? Apakah ini masih punya lu? Atau lu sekarang cuma penumpang di kendaraan digital yang nggak pernah lu kendalikan? Sebuah merger besar yang bisa mengubah arah ekonomi digital Indonesia, tapi negara diem. Kominfo diem. KPPU diem. Yang rame malah akun meme sama netizen war di TikTok. Lu kira ini masalah kecil? Ini merger antara dua entitas yang ngontrol transportasi publik berbasis aplikasi, logistik harian, UMKM food chain, bahkan jalur pembayaran rakyat, dan pemerintah. Nonton aja. Yang jadi pertanyaan pentingnya, negara nggak ngerti algoritma, atau terlalu nyaman karena udah dapet cuan dari partnership, atau mereka ini sengaja nggak mau ganggu tembok besar yang bernama investor tadi. Negara kita ini kadang mirip kayak admin grup WA ya, isinya ribut mulu. Mohon jaga ketertiban katanya gitu. Tapi nggak pernah beneran jadi wasit. KPPU sekarang masih sibuk hitung berapa persen pangsa pasar. Tapi di dunia digital, yang penting itu bukan siapa yang punya barang paling banyak, tapi siapa yang punya data, punya ranking, algoritma, dan bisa bikin lu muncul atau hilang dari peta. Kita bukan cuman butuh KPPU yang standar-standar aja, kita butuh KPPU yang ngerti tentang digital, yang ngerti rekomendasi algoritmik, yang bisa mendeteksi pola monopoli berbasis rating, promo, atau API, yang bisa ngelawan dominasi bukan hanya secara legal tapi juga teknikal. Dan kalau negara takut ganggu Grab, terus siapa yang jagain Gojek? Kita jangan nunggu aplikasi jadi kementerian baru, terus kita baru sadar karena kita udah salah arah. Startup itu cepet, tapi negara kita kayak masih loading sinyal. Kalau negara nggak hadir, lalu siapa yang ngelindungin rakyat di dunia digital? Atau jangan-jangan negara memang nggak merasa rakyat udah pindah ke dunia digital? Oke, kita udah kritik tadi, kita udah bongkar, tapi sekarang saatnya kita nanya, kalau kita nggak mau dijajah secara digital, terus kita mau bangun apa? Gua kasih 3 arah utama nih ya. Kita bisa bangun BUMN Ride Hailing, Joint Venture ASEAN, Koperasi Digital ala platform kooperatisme. BUMN digital ini bisa aja, tapi bukan pakai modal yang lambat dan penuh birokrasi ya. Solusinya buat unit baru PT Pos atau Telkom yang fokus ke ride hailing rakyat, fokus ke daerah-daerah yang belum terlayani Grab sama Gojek, platform milik negara tapi layanannya agile dan user friendly. Dan kalau negara bisa bikin jalan tol, masa bikin jalur ojek online aja nggak bisa? ASEAN itu bisa aja kita ajak bersatu ya buat bikin ride hailing regional. Misalnya kayak Gojek, Tada, Bi punya Vietnam, jadi satu holding teknologi. Keuntungannya apa? Skala ekonomi regional untuk melawan dominasi global seperti Uber dan Grab. Kita bisa mempromosikan connectivity without colonization. Dan kalau ekonomi digital itu jadi masa depan, terus kenapa masa depan kita sekarang digadai sendiri? Nah ini yang paling gila sih menurut gua, tapi powerful ya. Coba lu bayangin,
aplikasi ojek online itu dimiliki bareng sama driver-drivernya, UMKM yang berjualan bisa voting soal kebijakan platform. Terus konsumennya juga dapat dividen digital karena loyal dan aktif. Ini menurut gue bukan utopia ya, ini udah ada. Misalnya kayak di driver kooperatif di New York tuh. Terus di Airbnb di Eropa, terus ada stokis buat jualan foto digital. Kita bisa bikin ojol bersama namanya misalnya ya, atau roda rakyat. Di mana kontrolnya? Ya ada di tangan pengguna, bukan di server investor. Kalau lu bisa patungan buat beli tiket konser, masa nggak bisa patungan buat beli atau bikin platform sendiri? Kan gimana? Emang nggak gampang ya? Perlu regulasi yang pro rakyat digital. Perlu pendanaan, perlu edukasi, perlu kepemilikan digital. Lu nggak harus jago coding sebenarnya buat punya aplikasi, tapi lu harus sadar siapa yang lu kasih akses ke data, keputusan, dan hidup lu. Karena di segmen berikutnya kita bakal bahas, kalau semua udah dikendalin algoritma, masihkah kita menjadi warga atau kita cuma objek monetisasi? Coba lu tanya sama diri lu sendiri deh. Berapa kali hari ini lu klik sesuatu dan lu nggak sadar itu bukan pilihan lu sendiri? Lu pikir lu milih, tapi sebenarnya lu disodorin. Makanan yang lu makan, jalanan yang lu pilih, diskon yang lu kejar, semua udah disetir sama algoritma. Dan bayangin, kalau transportasi lu, makanan lu, pembayaran lu, bahkan jam kerja lu, semua ditentukan oleh satu entitas. Maka menurut gua, lu itu udah bukan warga kota lagi. Lu adalah objek monetisasi yang hidup dalam peta orang lain. Lu bukan pemilik kota ini, lu cuman traffic dan nilai lu ditentukan dari beberapa klik, berapa order, berapa rating, dan ketika semuanya diatur sistem, lu nggak bisa komplain, nggak ada kantor, nggak ada customer service. Yang ada cuman tombol hubungi kami yang kalau kita klik itu isinya cuman bot. Lu bukan pengguna aplikasi, lu adalah data mentah. Ini bukan cuma soal Gojek ya, bukan soal arah Grab. Ini soal gaya hidup lu yang dikompresi jadi variabel yang bisa ditawar ke iklan, investor, dan analitik. Kalau dulu kota itu dibangun pakai batu bata dan undang-undang, sekarang dibangun pakai data dan terms and condition yang lu nggak baca tapi lu setujuin. Kalau semua keputusan lu diambil sama platform, maka lu bukan warga digital, bro. Lu adalah karyawan tak bergaji di sistem yang nggak pernah lu daftarin sendiri. Jadi sebelum lu klik next order, coba tanya deh, siapa sebenarnya yang punya kota ini, dan kalau bukan lu, mungkin udah saatnya kita bangun yang baru, bukan cuman klik yang lama. Hari ini kita klik banyak hal. Kita klik ojek, makanan, diskon, bahkan hidup, tapi kadang kita lupa yang namanya siapa yang ngatur tombolnya. Kita udah bahas banyak hal. Gojek yang katanya dijual, Grab yang makin dominan, driver dan UMKM yang nggak punya suara, negara yang ketiduran sambil pegang roadmap 2015, dan udah ketinggalan 10 tahun, dan kita yang jadi penonton dalam kehidupan kita sendiri. Tapi bro, ini belum telat, karena kesadaran itu mulai dari pertanyaan, dan perubahan itu mulai dari keberanian buat bilang, gua nggak mau cuma jadi klik. Jadi kalau lu ngerasa video ini bikin lu mikir, jangan cuma share, jangan cuma like, bawa ini ke obrolan, ngopi saat bahas merger, ngobrol sama driver lu, tanya ke UMKM, susah nggak sih ngatur promo di aplikasi? Karena kalau lu diem, algoritma bakal terus kerja, dan lu cuman jadi angka performa bulanan. Lu punya hak buat ngeklik, tapi yang lebih penting lagi, lu punya hak buat paham dulu sebelum ngeklik. Kita bukannya anti teknologi, kita cuman nggak mau lu dijual sebagai bahan data statistik. Kalau lu suka video ini, lu tau lah ya caranya. Klik like biar algoritma nggak semena-mena. Share ke temen lu yang udah terlalu cinta sama promo, dan subscribe, karena lu bakal butuh tempat buat mikir sebelum aplikasi mikirin lu. Gua dari Sam Otodidak cabut dulu bro, sebelum hidup lu diatur sama pop-up yang nggak bisa ditutup. See you!